Halo Bung Rocky, kita lanjutkan ya analisis kita tentang situasi politik dalam negeri. Tadi pagi kita bicara soal perpanjangan masa jabatan dan tadi Anda juga sudah menyinggung kelihatannya yang tadinya koalisi antara PKB dengan Gerindra itu kelihatannya sudah betul-betul solid. Ternyata di tengah jalan ini masuk angin juga. Dan masuk anginnya mulai dari Caimin yang menyatakan bahwa dan dia mengatasnamakan PKB katanya. Gerindra tetap minta Pak Jokowi, Pak Prabowo jadi presiden, ngotot. PKB minta Caimin, padahal ini ngomong Caimin sendiri gitu. Dan kita tahu itu kan itu pasti instruksi dari Caimin kan gitu. Tapi kita pasti mencium ini pasti ada sesuatu mengapa itu terjadi. Dan kemudian di satu sisi kita lihat gerakan dari Anies Baswedan udah mulai mengancam kantong-kantong suaranya Prabowo juga. Dan ini juga Pak Prabowo pasti saya lihat dengan begitu situasinya pasti ragu. Wah, ini kita tunggu lagi karena pekan depan tanggal 3 kalau nggak salah atau tanggal berapa Anies Baswedan akan masuk ke Sumatera Barat. Apa yang terjadi di sana? Dan kita tahu itu adalah kantong kemarin kantong Ciamis, Tasik kantongnya Pak Prabowo. Ini kantong masuk Sumatera Barat kantong Pak Prabowo. Kalau kemudian besok Anies akan disambut secara meriah di Sumatera Barat dan saya yakin meriah, itu Pak Prabowo pasti makin nggak pede itu untuk pilpres. Iya, kalau Pak Prabowo mah pede aja dia Oh, mau pede ada. aja ya. Karena Pak Prabowo ada semacam keyakinan bahwa dia harus jadi pemimpin. Itu bagus tuh. Ya, oke. Nekat dan tekad itu tuh. Oke. Nekat dan tekad beda loh, ya antara nekat Ya, dan tekad. nekat dan tekad. Ada yang ragu-ragu tuh. Kalau Pak Prabowo dia bahkan bilang mungkin dia klaim aja Pak Jokowi udah setuju sama saya tuh. Dan dia ingin selalu ada di depan di dalam mempertahankan prinsip itu. Walaupun nanti di ujung pasti nego juga kan itu intinya kalau saya mengenali psikologi beliau nih Prabowo Subianto tuh. Tapi sebagai orang yang menginginkan dicatat sebagai pemimpin Indonesia dan hendak membuktikan bahwa Indonesia bisa dikembalikan pada kejayaan dan kemakmuran, tentu rakyat merasa Prabowo punya patriotisme dan punya daya dorong yang lebih kuat dari yang lain gitu. Kan nggak terlihat kecemasan Pak Prabowo kan dalam semua pertemuan tuh. Jadi dia selalu in charge bahwa dia mampu untuk memimpin. Jadi sifat komandannya itu tetap terlihat dalam keadaan apapun tuh. Yang lain suka ragu. Ganjar tiba-tiba suka ragu tuh, tiba-tiba ya melo mendekat pada Mega, pindah lagi pada Jokowi. Itu lain dengan sikap Prabowo tuh. Nah, itu mungkin yang menyebabkan Pak Jokowi merasa oke, Prabowo itu firm dalam keputusan. Nah, sekarang Caimin mungkin habis baca survei Kompas atau survei internal PKB yang mengatakan bahwa ya kalau Anda diusap-usap oleh Pak Jokowi itu Anda cuma bakal dapat 15% tuh dari keadaan itu. Caimin mulai menghitung bahwa PKB sebetulnya memang ada basis konvensionalnya yaitu NU tuh. Tetapi NU juga ya di Jawa iya, tapi memang di Jawa aja kekuatannya. NU di luar Jawa hitungan saya itu ke Anies karena watak kulturalnya berbeda tuh dengan NU yang di Jawa. Nah, PKB memiliki NU yang formal tuh, tapi yang ormasnya kan kemana-mana. Ada ormas yang juga diasuh oleh Gerindra, itu ada juga yang diasuh oleh Golkar segala macam tuh. Dan Caimin dengan DPP dengan PBNU juga tidak cocok gitu. Ya itu jadi NU PKB NU lah itu yang kita tahu kemampuan Caimin untuk ya membagi rezeki pada NU yang politis ini luar biasa tuh. Jadi Caimin juga mulai merasa iya juga ya ini kalau sekedar jadi cawapres dan kemudian itu gagal Prabowo, mending dia jadi capres aja, walaupun gagal itu investasi ke depan kan. Jadi itu tetap di pikiran Pak Caimin dan Caimin jeli untuk melihat potensi bahwa satu waktu mungkin justru kalau dia pada Pak Prabowo nanti, lalu Pak Prabowo mulai merasa terganggu oleh Anies, maka dia musuhin Anies, si Caimin. Padahal Caimin juga ngincer Anies sebetulnya kan. Dalam aspek tertentu ya Caimin merasa ya mungkin lebih tepat kalau dia jadi wakil presiden Anies. Jadi hal-hal semacam itu dulu. Nah, keadaan yang tidak bisa kita duga-duga adalah keputusan nanti Nasdem keluar, itu artinya Anies jadi presiden itu. Kan orang tunggu Nasdem keluar dong dari kabinet. Nah, sekarang Nasdem lagi berhitung tuh. Nasdem menunggangi popularitas Anies di kalangan relawan. Anies itu jadi populer bukan karena Nasdem menunggangi itu. Jadi Nasdem membukakan fasilitas partai dia di daerah untuk dipakai oleh Anies. Dan sinyal itu bagi Presiden Jokowi itu betul-betul mau cari gara-gara dong sama gue itu.
Nah, kira-kira itu kan. Tapi sebaliknya Nasdem merasa loh Anies sudah populer, karena itu tekanan diperkuat supaya Nasdem nggak dapat sprindik dari Presiden Jokowi. Jadi ini sebetulnya ini apa namanya yang kita sebut sebagai bukan zero sum game, prisoner dilemma dalam teori game theory itu kan, saling mengintip, saling mengintai, tapi rasionalitasnya jalan gitu. Itu soalnya. Ya, dan sejak tadi malam itu banyak sekali telepon yang masuk ke saya bertanya tentang kemungkinan akan ada reshuffle pada hari Rabu ini. Karena kemarin kan ancar-ancarnya kemungkinan reshuffle kabinet itu pada setelah G20 gitu, setelah semua perhelatan yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi dan dihadiri Pak Jokowi, mulai dari KTT ASEAN di Kamboja, kemudian G20 yang paling penting, dan kemarin APEC di Bangkok. Nah, ini orang menghitung. Ini kelihatannya Rabu akan ada reshuffle kabinet. Tapi saya bilang mungkin kalau ada reshuffle kabinet hari ini itu kita sudah akan mulai melihat sinyal-sinyalnya, terutama siapa-siapa yang menteri-menteri yang dipanggil ke kabinet dan siapa orang luar yang dipanggil ke kabinet gitu, Bung Rocky. Ya itu secara natural bisa lah reshuffle. Tapi kan kita mau lihat bangsa ini tumbuh dalam etika itu kan. Kalau reshuffle kan artinya ya Presiden Jokowi cari cara untuk nyogok lagi itu. Padahal semua orang mestinya merasa ya disogok nggak ada pentingnya lagi. Karena politik sekarang udah orang nanya siapa presiden berikutnya, bukan siapa menteri yang akan mengganti menteri Jokowi kan. Jadi ide itu ya mungkin aja, tapi itu berita buat saya itu berita yang ecek-ecek lah. Bagi Anies misalnya apalah mau reshuffle, pokoknya gue udah masuk ke sepertiga Indonesia dan diterima, maka nyali Anies bertambah-tambah tuh. Lalu masyarakat juga nggak antusias lagi mau ada reshuffle karena orang menunggu Anies jadi presiden, gampangnya begitu kan. Jadi dari yang begini, pertanyaan orang bukan melihat pengen antusias siapa yang menteri yang masuk, tapi apakah Jokowi akhirnya betul-betul mereshuffle para menterinya Nasdem, dan kemudian apa yang dilakukan dari Nasdem itu yang mungkin orang tunggu-tunggu, Bung Rocky. Iya itu kan. Jadi Anies merasa bahwa dia udah di depan, mau Nasdem di reshuffle nggak ada pentingnya juga buat Anies gitu kan. Jadi sekarang Nasdem ditawan oleh Anies, karena Anies juga secara natural tumbuh dan dibesarkan oleh masyarakat tuh. Tapi yang lebih bagus sebetulnya paralel aja kan, Anies tahu dia udah di depan, Nasdem tahu Anies sudah di depan, maka Nasdem bilang reshuffle saya tuh supaya lebih maksimal dia membawa Anies ke depan. Nah itu baru berakal. Jadi sebetulnya pancing terus saja. Kalau saya usulkan pada Pak Surya Paloh, ya pancing aja terus kemarahan Pak Jokowi supaya Anda betul-betul jadi hero, jangan nanti akhirnya jadi zero lagi tuh kan, begitu tuh. Jadi tentu Nasdem bergembira kalau di reshuffle. Ini saat yang tepat Nasdem mengatakan oke, kami mundur dari kabinet dan sebagai etika kami akan membawa pesaing Pak Jokowi, yaitu Anies Baswedan, apa namanya hanya tuh ya Anies antitesa Baswedan itu kira-kira begitu. Oke, tapi gini, kalau yang terjadi ini skenario-nya Bung Rocky, saya juga dengar ternyata Pak Jokowi tahu soal posisi Nasdem itu, dan seperti dinyatakan oleh Pak Surya Paloh sendiri kan bolak-balik menyatakan bahwa ingin tetap mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai tahun 2024. Pak Jokowi sengaja di reshuffle aja yang 2, tapi yang 1 tetap dipertahankan. Dan itu membuat posisi Nasdem makin bingung gitu kalau dalam situasi semacam itu. Ini tinggal momentum aja waktu. Kalau Pak Jokowi lakukan itu, artinya Pak Jokowi pegang sprindik di Nasdem kan. Dan Nasdem mestinya baca itu, bahwa apapun Pak Jokowi tahu kelakuan Nasdem dalam soal-soal tertentu, ya pasti ada bocoran-bocoran dari dalam kalangan Nasdem sendiri yang Pak Jokowi anggap satu waktu ini gue bocorin nih. Itu artinya nanti KPK dengan cepat bergerak itu. Jadi Nasdem mestinya baca itu tuh. Karena itu sekarang aja katakan bahwa kami tinggalkan Jokowi, jadi sebelum di reshuffle yang mundur aja kan. Jadi ini cuma konferensi pers 2 menit. Pak Surya Paloh mulai dengan Nasdem, Anies sudah melanglang buana dan kami tidak mungkin meninggalkan aspirasi rakyat. Jadi selama kami ada di istana, kami akan terganggu publikasi buat Anies. Maka karena itu kami minta izin dari Pak Jokowi untuk meninggalkan kabinet. Oh itu kalau pidato 2 menit begituan dari Pak Surya Paloh itu jadi itu barang itu. Langsung Anies presiden. Coba. Ini kita kasih poin pada Pak Paloh nih. Nah menariknya Bung Rocky, ini soal fenomena Anies Baswedan.
ya, fenomena Anies Baswedan, dan kemudian kita tadi kaitkan dengan sikap Caimin dan sebagainya. Ini saya dengar juga ini bisa digunakan untuk nakut-nakuti calon-calon presiden yang lain. Dan kemudian resultnya adalah daripada nanti jatuh ke Anies Baswedan pilpres dan semua kita nggak dapat, ya lebih baik pilpresnya ditunda gitu. Jadi masih bisa baku atur lagi sambil hitung lagi kekuatannya Anies Baswedan. Gitu. Ya itu nafasnya sama itu. ide ide kriminalnya sama tuh. Saya pakai analisa kriminal. Karena berupaya untuk menghalangi dan karena itu ditaruh sebagai headline bahwa ini adalah musuh bersama. Karena itu daripada kalian dimusuhi nanti, kalau persaingan, mending gue aja tuh yang lawan dia. Karena itu jadiin gue 3 periode. Kira-kira begitu. Kewaspadaan politik kan begitu selalu. Dan Anies memang betul-betul berbahaya karena Anies nggak pernah kasih sinyal sedikit pun bahwa dia akan meneruskan proyek-proyek Jokowi itu. Anies paham. Ya sesekali Anies kasih gimmick lah, oh iya ini ada yang masih. Tetapi orang bisa lihat warna mata Anies itu betul-betul antitesa sebetulnya tuh. Apalagi sekarang dia udah masuk di dalam popular politics tuh, bukan lagi electoral politics tuh. Nah popular politics ini yang nggak peduli mau reshuffle nggak reshuffle, pokoknya Anies. Mau Nasdem ada di dalam keluar, pokoknya Anies tuh. Jadi itu yang kita sebut bahwa udah cair mental publik dan merasa kami sedang menyambut Ratu Adil. Kalau itu udah ada di kepala itu susah ditahan. Walaupun kita mesti ingatkan ya, kita termasuk yang sejak awal mengkritisi, bahkan dalam tanda petik kita memerangi lah ya gagasan-gagasan Ratu Adil itu, karena saya kira itu apa bedanya kemudian dengan yang selalu disebut-sebut sebagai politik aliran dana, ini lebih parah karena ini lebih pada apa ya, itu lebih pada beyond nggak rasional lagi deh. Itu yang begini-begini. Ya, itu yang juga sedang berlangsung sekarang. Itu yang juga kita kasih wanti-wanti pada Anies itu. Kalau Anda dilulukan jadi Ratu Adil, itu nanti di satu waktu Anda tidak lagi mampu untuk membedakan mana kritik dan mana pujian, mana olok-olok, mana yang satira itu. Kan mesti datang dengan komitmen bahwa saya ingin memimpin, bukan dieluk-elukan itu. Nah, eluk-elukan ini ya keadaan aja tuh. Nah, itu pentingnya Nasdem katakan bahwa Anies itu bukan Ratu Adil itu. Anies itu ingin mengganti Jokowi di dalam segala hal itu. Supaya rakyat mengerti bahwa politik antitesa ini diperlukan memang. Satu waktu nanti kalau konsep Ratu Adil itu jadi orang akhirnya kultus itu bahaya tuh. Nah sekali Anies masuk di dalam jebakan kultus, dia akan nikmati terus itu. Dan itu bahaya untuk demokrasi itu. Jadi dari awal kita ingin beritahu Anies, jangan sampai Anda dikultuskan dan jangan sampai Anda lupa bahwa desain politik masa depan itu adalah 0%. Kalau Anda menunggangi 20% hari ini, itu artinya Anda curang juga tuh. Jadi ethics first itu yang hendak kita kedepankan. Ya, dan ternyata Pak Jokowi jurusnya menghadang Anies ini masih pakai jurus lama. Kemarin di HIPMI kan Pak Jokowi betul-betul di pidatonya yang belakangan minta agar betul-betul itu politik identitas, suku, agama, dan ras itu betul-betul jangan sampai dibawa dalam Pilpres 2024. Jadi masih ilmu lama gitu, masih textbook lama yang digunakan oleh Pak Jokowi untuk menghadang Anies. Ya timnya masih lama ya nggak berubah. Penasihatnya kan masih sama juga tuh. Jadi Pak Jokowi juga keluarlah dari perpolitikan kuno itu. Bukan kuno, kalau kuno ada bagusnya tuh ancient itu. Tapi ini perpolitikan konyol karena terus-menerus diucapkan Islamofobi atau politik identitas. Sementara Anies sudah masuk di wilayah-wilayah yang justru menunjukkan bahwa dia tidak mempermainkan politik identitas tuh. Yang mengeluhkan Anies itu kan orang sebagian pemilih PDIP di Jawa Barat juga mengeluhkan Anies. Sebagian pemilih Gerindra di Jawa Barat juga mengeluhkan Anies kan. Kalau kita lihat Tasikmalaya itu kan wilayah PDIP dan wilayah Gerindra dan PKB ya. Iya. Dan itu ternyata Anies dilulukan, artinya orang nggak peduli lagi dengan politik identitas. Dia mau lihat bahwa Anies itu mau memimpin dengan cara yang baru. Walaupun konsep-konsep Anies belum diucapkan itu, atau kita nggak tahu tuh apa konsep dia tentang utang, apa konsep dia tentang pembelahan bangsa, apa konsep dia tentang threshold segala macam. Kan kita masih akan tunggu dari Anies. Tetapi euforia publik udah jalan duluan. Nah itu kita cegah jangan sampai jadi kultus. Tetapi kalau euforia ya oke. Kenapa euforia? Karena orang membenci keadaan yang sekarang itu aja gampang.
Dan bagi kita FNN terus kita dorong bahwa kita sepakat pilihan terhadap figur itu bukan karena soal elektabilitas, bukan soal euforia, tetapi lebih pada pilihan-pilihan rasional, gitu. Sehingga dengan begitu kita tidak lagi mengulang kesalahan yang lama. Ya, itu poinnya. Jadi ikuti terus FNN karena kita akan tuntun para pemilih supaya pastikan bahwa yang terpilih itu lulus secara etikability, yang kedua lulus secara rationality atau intellectuality, baru soal elektabilitas. Dan semua itu dimulai dengan memastikan bahwa pemilu yang jujur harus dari garis start yang sama, yaitu garis 0%. Oke, thank you. Tetap 0%. Yes.